Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika kelas 10 peminatan. Materi hari ini vektor posisi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat mempelajari materi ini bisa dipahami. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah titik pangkal koordinat dan posisi dari suatu titik. Nah, di sini ada garis tegak yaitu sumbu Y, ada garis mendatar sumbu X. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah titik pangkal. Nah, lalu kalau ada sebuah titik, misalnya di titik A, maka kalau ditarik garis dari pangkal ke titik A, itulah yang disebut dengan vektor posisi. Nah, itu. Ya. Jadi vektor posisi dari A adalah dari titik pangkal ditarik sampai ke titik A. Nah, vektor posisi titik A adalah OA sama dengan 47 atau vektor A sama dengan 47. Nah, komponen vektornya ini. Jadi ke kanan 4, ke atas 7. 4, 7. Ya. Lalu ada titik B dengan koordinat negatif 8, 3. Apabila ditarik dari titik pangkal ini menuju posisi titik B, itulah vektor posisi dari titik B. Vektor posisi dari titik B dilambangkan dengan vektor OB. Komponen vektornya negatif 8, 3. Atau vektor B sama dengan negatif 8, 3. Nah, sekarang menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Contoh 1. Jika diketahui titik A 2, 3 dan koordinat titik B 8, 5, tentukan vektor AB. Perhatikan, ada titik A 2 dengan koordinat 2,3. Ada titik B dengan koordinat 8,5. Nah, vektor AB adalah 6, 2. Dapat dari mana? Kita perhatikan vektor sampai vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Nih, kan di sini ada pangkalnya, berupa pangkal dari vektor AB adalah titik A, ujung dari vektor AB adalah titik B. Nah, kan tadi vektor posisi dari A adalah 2, 3. Vektor posisi dari B adalah 8, 5. Maka ada rumusnya di sini. Vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B berapa? 8, 5. Vektor posisi A berapa? 2, 3. Ini komponennya. Ya, jadi komponen vektor posisi B adalah 85, komponen vektor
posisi A adalah 23. Hasilnya 62. Jadi vektor posisi AB adalah 62 komponennya. Contoh 2. Diketahui koordinat titik P 2,5 dan titik Q 7, -3. Tentukan vektor PQ. Tentukan vektor PQ. Vektor PQ bagaimana cara mencarinya? Yaitu ya, vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Penyelesaian. Vektor PQ sama dengan vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Sama dengan 7 -3 dikurangi -2, 5. 7 dikurangi -2, 9. -3 dikurang 5, -8. Itu contoh yang kedua. Jadi vektor PQ adalah 9, -8. Komponen vektornya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, diketahui koordinat titik P -2,5 dan koordinat titik Q 7,3. Tentukan vektor PQ. Ini sudah tadi ya, sudah dibahas pada slide sebelumnya. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang keempat, berarti ini ya. Diketahui koordinat titik A 8, -3 dan vektor AB sama dengan 3, 7. Nah, di soal ini koordinat titik A diketahui, lalu vektor AB diketahui. Tentukan koordinat titik B. Penyelesaian. Perhatikan di sini, vektor AB sama dengan vektor B. Jadi vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Ya, berarti vektor posisi AB ditambah, saya ulang lagi, vektor AB ditambah vektor posisi A sama dengan B. Perhatikan. Ya, vektor posisi AB ditambah vektor AB ditambah vektor posisi A sama dengan B. Kan di sini dikurangi negatif dikurangi vektor A ya. Jadi vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Hasilnya di sini vektor AB ditambah vektor posisi A sama dengan B. Sehingga kita tukar vektor posisi B sama dengan vektor AB ditambah vektor A. Jadi vektor posisi B sama dengan vektor AB ditambah vektor posisi A. Vektor posisi B sama dengan vektor AB apa tadi? 3, 7. Lalu vektor posisi A apa? Diambil dari koordinat titik A. Koordinat titik A adalah 8,3. Berarti vektor posisi A adalah 8, -3 komponennya. Dijumlahkan 3 ditambah 8, 11, 7 ditambah -3, 4. Nah, maka koordinat titik P adalah 11,4. Itu kurang jelas ya, itu 11,4. Kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Diketahui vektor posisi PQ. Diketahui vektor PQ ya, 2, -1, 5 dan titik Q dan koordinat titik Q 5, 2, 3. Jadi vektor PQ komponennya diketahui 2, -1, 5 dan titik Q 5 dan koordinat titik Q 5, 2, 3. Tentukan koordinat titik P. Penyelesaian. Nah,
vektor PQ sama dengan vektor posisi Q dikurang vektor posisi P. Berarti vektor posisi P sama dengan vektor posisi Q dikurang PQ. Coba perhatikan ya. Sehingga vektor posisi P sama dengan, nah ini perhatikan, vektor posisi Q dikurang vektor PQ. Vektor posisi Q diambil dari koordinat titik Q. Koordinat titik Q adalah 5, 2, 3. Berarti vektor posisi Q adalah 5, 2, 3. Dikurangi vektor PQ. Vektor PQ berapa? 2, negatif 1, 5. Tuliskan di sini. Sehingga 5 dikurang 2 adalah 3. 2 dikurangi negatif 1, 3. 3 dikurang 5, negatif 2. Nah, jadi koordinat titik P adalah 3, 3, negatif 2. Gitu ya. Nih, kelewat. Nggak apa-apa. Selanjutnya contoh 5. Diketahui koordinat titik A 5,2, koordinat titik B negatif 5,1 dan koordinat titik D 7, negatif 1. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, tentukan koordinat titik C. Ini mudah sekali ini. Ya, tinggal tuliskan aja dulu. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Tuliskan nanti vektor AB sama dengan vektor CD. Ya, ini vektor AB sama dengan vektor CD. Vektor AB apa? Yaitu vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Lalu sama dengan vektor CD. Berarti vektor CD apa? Vektor posisi D dikurangi vektor posisi C. Sehingga di sini perhatikan nih, ya. Vektor posisi C sama dengan D dikurangi B ditambah A. Jadi vektor posisi C sama dengan vektor posisi D dikurangi vektor posisi B ditambah vektor posisi A. Nah, vektor posisi D apa? Lihat, vektor posisi D itu diambil dari koordinat titik D. Koordinat titik D adalah 7,2. Berarti vektor posisi dari D komponennya 7, negatif 2. Dikurangi vektor posisi B. Lihat koordinat titik B, negatif 5,1. Maka komponen vektor posisi B adalah negatif 5, 1. Ditambah vektor posisi A. Perhatikan koordinat titik A 5,2. Berarti vektor posisi A komponennya adalah 5, 2. Tinggal dijumlahkan dan dikurangkan. Berarti di sini 7 dikurang negatif 5, 12. Ditambah 5, 17. Negatif 2 dikurang 1 ditambah 2. Hasilnya negatif 1. Sehingga titik C berapa koordinatnya? Nah, koordinat titik C adalah 17, negatif 1. Kita lanjutkan contoh 6. Diketahui koordinat titik P negatif 1, 3, 2. Dan koordinat titik Q adalah 2, 3, 5. Jika vektor posisi P adalah P sama dengan QR, tentukanlah vektor posisi R. Tinggal kita buat aja, perhatikan. Kita jawab penyelesaian. Vektor posisi P sama dengan QR. Berarti vektor P
sama dengan R dikurang Q. Nah, karena Q R di sini ya, berarti vektor posisi R dikurang vektor posisi Q. Nah, vektor posisi P, lihat perhatikan karena di sini vektor posisi P sama dengan vektor posisi R dikurangi vektor posisi Q, berarti vektor posisi R sama dengan vektor posisi P ditambah vektor posisi Q, atau R sama dengan vektor posisi P ditambah vektor posisi Q. Vektor posisi R sama dengan negatif 1, 3, 2. Diambil dari mana ini? Dari vektor P. Vektor P dari mana? Vektor posisi P dari mana? Perhatikan. Ya, perhatikan nih, perhatikan. P itu adalah apa? Negatif 1, 3, 2 koordinatnya. Maka tinggal dituliskan sebagai komponen vektor. Begitu pula Q. Vektor posisi Q komponennya dilihat dari koordinat titik Q 2, 3, 5. Berarti vektor posisi Q adalah 2, 3, 5. Tinggal dijumlahkan. Negatif 1 ditambah 2. 3 ditambah 3. 2 ditambah 5. Hasilnya 1, 6, 7. Nah, maka vektor posisi R adalah R sama dengan 1, 6, 7. Jadi vektor posisi R komponennya adalah 1, 6, 7. Nah, silahkan kerjakan ini ya. Silahkan kerjakan latihan yang pertama dan latihan yang kedua. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ilmu kita bertambah serta kita sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.